Diabetasol buat orang tua. Umur 30-an bisa kena juga loh. Malu? Malu itu kalau anak istri nggak kurus karena diabetes. Diabetasol, Vita Digest Pro-nya bantu jaga kadar gula darah. Ayo, lawan diabetes. Dipersembahkan oleh Usia tak menghalangi nenek 12 cucu ini berjuang mempertahankan tanah adat. Diteror, diintimidasi hingga masuk bui, tak menghalanginya untuk bersuara lantang atas upaya penyerobotan lahan. Nurjaniah Ghazali, pejuang agraria dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara sejak 2008. Nenek berusia 62 tahun ini adalah pemimpin kelompok masyarakat adat Sambandete Walandawe. Selama bertahun-tahun, Nurjaniah Ghazali yang biasa disapa Hajah Mimi berupaya mempertahankan hak atas tanahnya dari aktivitas perusahaan perkebunan dan pertambangan. Dalam salah satu aksinya, Hajah Mimi bersama warga menduduki lahan mereka yang telah ditanami kelapa sawit. Langkah itu berujung pada gugatan perusahaan terhadap Hajah Mimi pada 2010. Hajah Mimi dituduh menggerakkan massa merusak lahan kelapa sawit. Dia dituntut ganti rugi sebesar 5 miliar rupiah dengan mobil dan rumahnya sebagai jaminan untuk disita pengadilan. Perjuangan menuntut hak atas lahan juga menyeret Hajah Mimi ke penjara. Oktober 2013, nenek 12 cucu ini divonis pengadilan 8 bulan 15 hari. Telah hadir di studio Mata Najwa langsung dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Nurjaniah Ghazali atau biasa dipanggil Hajah Mimi. Selamat malam Hajah Mimi, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Tadi ada cerita singkat soal Hajah Mimi yang luar biasa. Saya ingin tahu apa alasan utama Hajah Mimi mau berjuang mempertahankan tanah adat. Alasan utamanya masyarakat di kampung kan mereka hidup dengan tanah itu. Setelah masuknya kelapa sawit, mata pencarian mereka hilang. Sepertinya yang rawa tempat mencari ikan itu dikeringkan, jelas habis. Terus ada seorang janda yang mengadu mengeluhkan, katanya ada tanaman yang biasa dibuat tikar. Dengan adanya kelapa sawit itu jelas hilang semua mata pencariannya. Terus mereka coba untuk protes, tapi mereka tidak diindahkan. Setelah saya dengar itu kasihan, saya merasa iba mendengar keluhan mereka. Saya datang, saya tanya gimana, katanya mereka sudah selama 2 tahun. Akhirnya saya datang sendiri perempuan, saya ajak orang tua, beberapa orang. Saya adakan pencabut sawit untuk peringatan pertama. Mencabut sawit? Mencabut sawit sebanyak 40 pohon. Karena mereka mengancam, katanya siapa yang berani cabut, bayar 25 juta satu pohon. Saya buktikan. Saya bilang oke, sekarang hitung. Mereka datangkan tanpa seizin pemilik. Nah, akhirnya mereka lapor tapi tidak sempat diproses. Setelah itu lanjut lagi. Akhirnya saya adakan pencabutan yang kedua. Situ saya betul-betul tekad saya tidak kembali kalau tidak habis sawitnya. Tapi keburu ditahu oleh yang Kapolsek, langsung turun sendiri dengan dan ramilnya. Dibujuk-bujuk pulang, akhirnya saya bilang gini, bikin pernyataan bahwa mereka akan hentikan aktivitas selama ini di proses ini kasus. Langsung saya demo di DPR hari itu juga. Pulang dari situ langsung ke DPR, tidak pulang ke rumah. Tanpa izin, tanpa sepengetahuan suami. DPR. Akhirnya ibu ini kok demo di DPR, suaminya di DPR. Saya bilang, suami ibu anggota DPRD? Suami saya anggota DPR pada saat itu. Jadi ibu mendemo suami? Demo suami. Demo suami. Sampai keluarga, tetangga-tetangga. Katanya ini ibu suaminya, kok suaminya di demo? Saya bilang kalau suami di rumah, ini lembaga ini. Akhirnya demo, saya 2 malam. Jadi suami di rumah, tapi kalau ini lembaga yang di demo? Iya, suami adanya di rumah. Di sini tidak ada suami, sini lembaga. Ibu Hajah Mimi, sebelum bercerita lebih jauh, kami sudah mengumpulkan apa saja aksi-aksi yang dilakukan oleh Hajah Mimi. Kita lihat yang berikut ini.
Tadi ada bermalam di kantor DPRD, mengajak warga tidur di kantor bupati, tidur di tengah hutan selama 3 bulan. 3 bulan di tengah kelapa sawit, di hutan kelapa sawit. 3 bulan? 3 bulan. Pakai apa? Jadi pakai tenda di situ? Pakai terpal sama tenda, enggak pakai dinding apa. Itu tanahnya juga kemiringan dan itu bekas kaki eskavator jadi bergelombang itu tanahnya. Jadi tidurnya miring? Tidurnya miring, tidur sebentar turun lagi, bangun lagi. Kalau hujan datang bangun bukan kemiringan, jadi airnya turun. Bangun lagi duduk. Jadi betul-betul makan minum itu seperti Makan apa? minum di situ. Kalau buang air ya keluar malam-malam. Makan minum situ selama 3 bulan. Jadi makan apa yang ada di situ? Apa yang ada di situ? Kalau umpama kan kayak biasa pulang ngambil ini logistik. Kalau sudah habis nggak bisa pulang karena hujan, jalan kan belum aspal ini. Jalanan licin, kendaraan nggak bisa jalan. Ya apa yang ada di situ dimakan. Sampai 3 bulan? Sampai 3 bulan. Apa niatan ibu untuk tidur 3 bulan itu? Niatnya kalau untuk bisa berhasil mengambil kembali lahan itu. Karena luasnya bukan sedikit, kurang lebih 11.000 hektar. Berapa ibu luasnya? Kurang lebih 11.000 hektar. 11.000 Ya. hektar? Itu rencananya Yang akan lahan yang ditanami sengketa semua ini? itu. Iya, rencananya akan ditanami semua. Setelah saya ini terhenti sampai di situ, cuman sempat nggak sampai 1.000 hektar. Kita ada cuplikan bagaimana garangnya Ibu Mimi dalam aksi-aksi. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Dari awal ini dia tahu. Dari awal ini dia tahu. Dia ikut menandatangani. Kenapa pada saat pembayaran kompensasi dia datang menyepakati menandatangani? Kenapa mereka menandatangani penerimaan kompensasi royalti sedangkan kau tahu bukan milikmu? Itulah yang memaju. Itu yang bagus. Itu yang Supaya Jadi udah saya sekarang ada instruksi bupati ditujukan ke camat. Camat tidak mau menyampaikan ke perusahaan tambang karena mereka sudah dapat honor, sudah menandatangani kompensasi, menerima kompensasi dan royalti. Kemarin ada wartawan di rumah, tidak sengaja saya berikan berita acara, dia bilang ini camat Oheo selalu ada di kantor PBI. Ada apa kau berada di kantor PBI? Apa itu? Hajah Mimi, apa itu ceritanya? Maksudnya gini, ini kan katanya ada dari Pemda, ada asisten kepala pertanian kepala dinas pertanian katanya akan turun lapangan untuk meninjau ini. Sedangkan sudah ada hasil pansus, mereka sudah pernah turun. Cuma kan akal-akalan. Begitu mau ini ke lapangan, kebetulan di situ kan ada jembatan. Situ saya hadang mereka dari Pemda ini. Plat merah ada berapa orang? Saya hadang enggak boleh. Jadi itu ibu lagi menghadang Iya, rombongan? saya hadang, iya. Saya hadang, akhirnya enggak jadi terus, pulang. Pulang enggak jadi. Jadi karena dihadang itu, tim itu akhirnya kembali? Pulang kembali. Jadi berhasil penghadangan itu? Alhamdulillah berhasil. Tadi saya bertanya ke Pak Tosan asal keberanian. Hajah Mimi dari mana itu? Urat-urat beraninya muncul dari mana? Iya itu membantu masyarakat yang tertindas gitu, itu aja. Kalau bukan kita siapa lagi? Karena sudah cukup mereka bayangkan 2 tahun mereka protes, tidak pernah ditanggapi, tidak pernah didengar. Jadi saya punya cara begitu. Membantu masyarakat yang tertindas. Iya. Pada akhirnya Hajah Mimi harus masuk penjara. Masuk penjara itu masalah tambang. Yang tadi yang saya hadang ini, habis itu saya langsung ke camp tambang di situ sampai ada pembakaran juga di situ. Ceritakan, jadi masuk penjara 8 bulan? 5 bulan. 5 bulan, vonisnya 8 bulan? Ini tuntutan 8,5 bulan. Vonis 5 bulan. Apa tuduhannya jadi waktu itu ibu dituduh? Tuduhannya kriminal. Karena? Karena membakar pos security. Tapi alasannya bukan, memang sudah lama diincarin dari kasus perkebunan. Karena saya orangnya melawan, biar polisi saya lawan. Biar polisi dilawan? Iya, biar polisi saya lawan. Saya ingin tahu 5 bulan di Bui seperti apa? Biasa saja. Biasa saja? Iya, awal mau berjuang, awalnya suami belum tahu. Nanti di perjalanan baru suami tahu saya punya ini. Saya sudah tahu akan risikonya dari awal. 2, mati, penjara. Alhamdulillah saya hanya penjara. Itu alhamdulillah hanya penjara. Alhamdulillah hanya penjara.
Alhamdulillah itu ya Iya. Bu. Kalau yang lain sudah astagfirullah itu. Ibu masih alhamdulillah di penjara. Alhamdulillah saya dapat nyawa saya masih masih selamat. Selain di penjara ada ancaman, ada teror-teror yang Ibu harus Ancaman, hadapi? intimidasi, sama ancaman-ancaman lewat telepon, SMS, sama selebaran itu. Baik, saya ingin bertanya langsung ke anak Ibu Mimi yang juga sudah kami hadirkan di studio Mata Najwa. Ada Adriani. Mbak Adriani ada di mana? Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Bagaimana keluarga melihat, Mbak? Keluarga melihat perjuangan Mama? Saya tuh pernah ya, waktu Mama pertama dijebloskan ke penjara itu, saya waktu itu sedang lagi di kantor. Saya tuh terima telepon, katanya Mama sudah masuk digiring ke penjara gitu kan. Saya sebagai anak kan gimana ya, rasanya ngebayangin kehidupan di penjara seperti apa. Terus apa yang akan Mama alami nanti di sana gitu ya. Saya cuman bisa nangis, nggak bisa berkata-kata, cuman air mata netes terus. Saya bayangin, aduh mamaku nanti di sana bagaimana, itu aja. Tapi saya yakin bahwa mama saya kuat. Karena dari awal saya lihat perjuangan beliau benar. Saya ingin tahu status terakhir. Perjuangan Hajah Mimi akhirnya berhasil? Berhasil. 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 Tambang berhenti. Tambang berhenti. Kelapa sawit berhenti. Maksud yang telanjur ditanami ya itu aja, tapi tidak melanjutkan. Jadi segala pengorbanan yang dilakukan, segala perjuangan akhirnya berhasil? Berhasil. Puas. Akhirnya berhasil. Alhamdulillah. Kalau saya mau menandatangani surat pengunduran, menyatakan mengundurkan diri dari pengurusan tanah itu, saya sudah disiapin rumah tingkat dalam garasi, ada mobilnya mewah. Kunci langsung diserahkan ke saya. Tapi saya tidak mau. Dipersembahkan oleh